Apa yang terlintas di benak teman-teman semuanya jika terbesit kata pabrik di Korea? Apakah jenis pabrik di Korea itu seperti ini? Atau seperti ini? Dan jika teman-teman itu beranggapan bahwa pabrik-pabrik di Korea itu seperti tadi, maka beruntunglah karena teman-teman menonton video ini. Di sini saya coba pengen mengedukasikan kepada teman-teman semuanya yang masih di Indonesia mengenai realita pekerjaan-pekerjaan di Korea Selatan dan juga mengenai apakah kerja di Korea itu enak. Tonton terus. Nah, seiring dengan banyaknya pekerja-pekerja baru asal Indonesia yang masuk ke negara Korea Selatan, diiringi juga dengan pemberitaan-pemberitaan yang lumayan tidak mengenakan. Yaitu banyak dari pekerja-pekerja baru itu belum lama kerja di Korea, baru sampai kerja di Korea sudah pulang ke negara asal. Sudah mengeluh jenis pekerjaannya berat. Pekerjaannya nggak sesuai dengan SLC. Pekerjaan yang dilakukan malah lebih berat dibandingkan pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Nah, di sini saya merasa bertanggung jawab untuk mengedukasikan ke teman-teman semuanya mengenai seperti apa sih dunia kerja di Korea itu. Jika teman-teman beranggapan bahwa pabrik-pabrik di Korea itu adalah pabrik-pabrik yang besar, maka anggapan teman-teman itu adalah salah besar. Karena pada faktanya, pabrik-pabrik di Korea itu adalah pabrik-pabrik menengah ke bawah, pabrik-pabrik home industry. Negara Korea Selatan itu maju bukan karena pabrik-pabrik besarnya, tetapi karena pabrik menengah ke bawahnya, pabrik-pabrik home industry. Namanya juga pabrik home industry, pabrik menengah ke bawah, tentu jenis pekerjaan yang dilakukan pun lumayan kasar dan juga agak berat, melelahkan di fisik. Ditambah lagi dengan budaya orang Korea itu pengen melakukan segala sesuatu itu dengan cepat-cepat atau pali-pali istilahnya. Jadi berbeda sekali dengan budaya kerja di Indonesia yang malah cenderung santai. Makanya pekerja baru itu kaget atau culture shock bahasanya ketika pertama kali baru datang di Indonesia, baru datang ke Korea Selatan. Makanya belum lama kerja di Korea sudah banyak yang mengeluh. Nah, sekarang kita masuk ke indikator apakah enak atau tidak enak. Faktor yang mengindikasikan bahwa kerja di Korea itu enak adalah jumlah peserta ujian di PACE TOPIK itu setiap tahun selalu membludak. Dan juga mereka yang sudah pernah bekerja di Korea Selatan pun kembali mengikuti ujian-ujian ex-Korea. Ini menandakan bahwa kerja di Korea itu enak. Lalu faktor yang membuktikan bahwa kerja di Korea itu nggak enak adalah jumlah pekerja-pekerja Indonesia yang belum lama kerja terus memutuskan untuk pulang ke negara asal Indonesia. Itu jumlahnya nggak sedikit, teman-teman. Nah, di sini adalah faktor yang menyatakan bahwa kerja di Korea itu nggak enak. Ditambah lagi, pekerja-pekerja Indonesia yang memutuskan untuk pulang ke negara asal sebelum kontrak kerja berakhir, itu banyak. Termasuk saya sendiri pun lagi berpikir ini apakah saya kuat untuk menyelesaikan kontrak kerja atau malah pulang di tengah jalan. Saya juga masih berpikir. Nah, makanya buat teman-teman semuanya yang berpikir bahwa kerja di Korea itu serba higienis, serba praktis, serba robot, itu salah besar karena di sini kebanyakan manual, teman-teman, tangan. Namanya juga home industry ke bawah, menengah ke bawah. Pekerjaan yang dilakukan itu ya berat. Tadi sudah pernah saya jelaskan di video-video yang lalu. Pekerjaan di Korea itu ya kalau nggak capek di badan, capek di kepala. Kalau nggak capek di kepala, capek di badan. Kalau nggak capek di kepala, capek di badan, itu capek dua-duanya. Kepalanya capek, badannya capek, stres pun banyak. Itu pekerjaan di Korea. Nah, terus mas, itu kan saya lihat senior-senior saya kok pada live streaming di Facebook, di TikTok. Berarti kan pekerjaannya nyantai. Nah, ini lagi yang perlu diluruskan. Mereka yang live streaming memang beruntung yang mendapatkan pabrik yang enak. Tetapi mereka yang nggak sempet megang HP buat live streaming itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka yang bisa streaming, bisa megang HP sambil bekerja. Nah, pikiran seperti ini coba teman-teman rubah ya teman-teman. Jangan lihat yang enaknya saja. Beranggapan bahwa ya kan yang megang HP dikit, lebih banyak kan yang nggak megang HP begitu. Saya pun kalau kerja juga nggak bisa megang HP sama sekali karena fokus untuk bekerja ya teman. Kalau lagi rame, kalau lagi senggang mungkin agak sedikit-dikit nyolong-nyolong, tapi nggak berani untuk melakukan live streaming karena kalau ketahuan pasti dimarahin. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di sini itu bisa menambah wawasan teman-teman mengenai dunia kerja di Korea Selatan, bahwa kerja di Korea itu nggak seenak yang teman-teman pikirkan karena beberapa faktor tadi. Makanya sebelum memutuskan untuk bekerja ke Korea,
atau sebelum datang ke Korea Selatan, coba kita tetapkan mindset bahwa kerja itu, yang namanya kerja itu nggak enak. 일하는 게 다 힘들어요. 아무 데나. Namanya kerja pasti melelahkan dimanapun. Ning Indonesia ya pegel, ning Korea lebih pegel maning. Ditambah dengan budaya yang berbeda. Dan satu hal lagi yang pengen saya tambahkan, kebanyakan dari kita itu bahwa kita dapat kerja di Korea itu pengen bahwa pabrik itu sudah paham dengan watak orang Indonesia. Oh, orang Indonesia nggak makan babi, orang Indonesia nggak minum alkohol, orang Indonesia itu agamanya Islam. Nah, namanya negara Korea itu negara non-muslim, tentu pemahamannya tentang Indonesia walaupun sudah berkembang, sudah semakin maju dibandingkan dulu wawasan mereka tentang Indonesia, tapi ada juga beberapa wilayah yang masih belum tahu bahwa budaya orang Indonesia itu adalah budaya Islam. Mereka tidak makan babi, mereka tidak minum alkohol, tapi ada juga banyak sekali wilayah-wilayah di Korea Selatan yang masih belum mengetahui tentang budaya orang Indonesia. Makanya teman-teman itu jangan berekspektasi kalau bekerja di pabrik yang mereka itu harus mengertiin saya. Justru kita lah sebagai pendatang yang harus mengerti tentang budaya mereka. Kalaupun makanan-makanan yang disediakan adalah makanan yang mengandung babi, ya karena memang orang Korea makanannya seperti itu. Justru kita lah yang harus menyesuaikan. Kita bisa masak sendiri misalnya, atau beli lauk di mana gitu, di warung-warung di Indonesia buat makan sendiri. Kita tinggal ambil nasinya saja kan juga bisa. Jadi sebagaimana sepintar-pintarnya kita untuk beradaptasi. Nah, semoga video ini itu bisa mengedukasi teman-teman semuanya bahwa kerja di Korea itu nggak selamanya nggak seenak yang teman-teman pikirkan. Kerja di Korea itu enaknya cuma 2 hal secara umum. Enaknya pas gajian sama pas liburan. Di lain itu semuanya nggak enak. Kerjanya nggak enak, orang kerjanya nggak enak, pabrik nggak enak. Jadi kerjanya capek, melelahkan. Saya juga sama teman-teman. Saya juga sekarang berada di tahap dimana apakah saya akan menyelesaikan kontrak atau tidak. Kenapa? Karena memang nggak enak. Kalaupun memang udah ada cukup uang untuk pulang, ya mungkin saya lebih baik memilih pulang saja daripada kerja di sini. Karena memang kebutuhan saja terpaksa di sini. Makanya mental teman-teman itu coba diubah. Namanya bekerja itu pasti susah. Tetapi sesusah-susahnya kita bekerja di rantauan negara orang, selama keluarga kita tercukupi, is okay. Coba beranggapannya seperti itu. Nah, saya rasa sudah cukup banyak hal ya yang saya sampaikan di sini supaya bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Terlepas dari semuanya, negara Korea ini masih merupakan tempat favorit lah. Saya sendiri merekomendasikan buat teman-teman kerja di Korea. Karena di mana lagi dengan syarat yang mudah bisa kerja di Korea. Dengan kita nggak punya skill apa-apa tapi bisa mendapatkan gaji puluhan juta rupiah. Karena satu hal lagi ya yang pengen saya tambahkan yang penting juga, TKI Indonesia yang kerja di Korea itu yang sukses jauh lebih banyak daripada pekerja Indonesia yang pernah bekerja di Indonesia itu yang gagal. TKI Korea sukses lebih banyak daripada TKI Korea gagal. Ini juga yang perlu jadi bahan pertimbangan. Oke, semangat buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa mengedukasi. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum.